Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh memalukan, di mana dalam video ini diperlihatkan detik-detik seorang Rocky Gerung dipermalukan hakim muda dan mahasiswa saat melakukan debat terbuka. Jadi untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video lengkapnya berikut ini. Terima kasih, perkenalkan nama saya Sarumaida Tobing dari Pengadilan Negeri Kota Timika, Papua Tengah. Jadi izin Pak untuk menanggapi sedikit teman saya agar pandangannya balance mengenai apa yang dimaksud tadi teman-teman yang dialami hakim wanita. Kalau saya mungkin pengalamannya sedikit berbeda karena memang mungkin latar belakang, mungkin juga budaya sehingga beda pemahamannya. Saya tidak pernah merasa sebagai perempuan itu terdiskriminasi dalam pikiran saya sendiri. Tapi betul bahwa itu terjadi di luar kita, Pak. Contoh, saya sebagai hakim wanita oleh KPN saya kebetulan itu mungkin punya orientasi kesamaan gender. Saya ditunjuk sebagai salah satu juru bicara di pengadilan negeri. Di mana di Timika itu, Pak, tidak cukup pintar. Kita harus punya kemampuan power suara. Kedua, punya lagak berwibawa, berkuasa. Agar apa? Bisa suruh orang diam dulu, baru mendengarkan kita bicara. Sehingga bagi saya yang seperti itu butuh laki-laki yang berpikir kesamaan gender, bukan di kami masalahnya. Masalahnya adalah mungkin yang berkedudukan sebagai pimpinan laki-laki memberikan kesempatan yang sama. Jadi masalahnya nanti dia nggak bisa, kasih aja sepanjang itu memang tugas profesi, tugas kedinasan, berikan saja, bukan yang mengangkat barang secara fisik. Itu yang saya amini sebagai kesetaraan gender. Lalu masuk ke pertanyaan tadi berawal yang saya tangkap Pak Rocky sampaikan, contoh yang pertama mencari bagi kami 3 masalah. Ternyata jawabannya 2 yang salah dalam tulisan, 1 kebohongan Anda. Itu 3 permasalahannya. Bagi kami, Pak, dididik berulang-ulang sebagai hakim itu contohnya saat ini judicial activism. Jadi saya menangkap kegelisahan Pak Rocky, kami itu jangan cuma mencerna undang-undang letter law. Saya tangkapnya tadinya seperti itu, Pak. Saya cuma mau menjelaskan ke Pak Rocky bahwa kami diajarkan itu tidak cukup hanya undang-undang hukum positifnya, tapi ada judicial activism. Dan kalau Pak Rocky mengikuti perkembangan terbaru di Mahkamah Agung, katanya sedang disusun perma tentang restoratif justice. Itu di tempat kami sendiri, saya dengan teman-teman di Timika itu menerapkan dalam banyak putusan, sehingga itu saya kira tidak menjadi masalah. Kedua, mohon izin teman-teman, kalau ini contoh yang populer seperti tadi Pak Rocky sebutkan, presiden tadi sebut, saya lupa kata binatang ya Pak ya. Saya menangkap maksud Bapak kenapa marah dengan penjelasan logika tadi. Itu harusnya nggak jadi masalah yang harus diatur undang-undang. Saya tangkap maksud Bapak. Tapi artinya begini Pak, kami sebagai hakim itu harus melihat masalah dalam masyarakat. Kenapa ada gejolak di masyarakat? Itu yang kami tangkap sebagai keadilan. Moral yang berlaku di masyarakat itu kan tumbuh dari kebiasaan, adat istiadat. Undang-undang kekuasaan kehakiman itu memerintahkan kami sebagai hakim menggali nilai-nilai yang berlaku. Keadilan itu dari masyarakat juga. Jadi apa yang dimaksud dengan keadilan? Sehingga pertanyaan saya kembali ke subtema tadi. Izin Pak, izin itu artinya saya biar Bapak tidak tersinggung. Tapi anggapan saya Bapak pasti menangkap apa maksud saya. Kami belum, saya sendiri Bapak belum menangkap sesuai judul kelas malam ini. Saya tadinya berharap, saya terinspirasi dari Pak Rocky, apa sih yang menjadi pedoman kami sebagai hakim agar membuat putusan itu sesuai dengan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Timika. Ya. Halo, dari Bung Rocky. Hey, lihat di sini ya. Bung, Dungu, yang Dungu di sini Dungu. Dari sini Bung. Halo, Dungu. Halo. Oke, Dungunya di situ. Oke. Di sini ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Setelah ini saya pulang. Oke, kepada Bung Rocky pada saat sekarang tentunya teman-teman sangat mengenal daripada sosok beliau ya kan? Oke, sangat mengenal daripada sosok beliau. Nah, ketika kita melihat daripada sosok beliau, dia memang pintar, tapi goblok memanfaatkan kepintarannya itu sendiri. Dengan apa? Dengan apa sih? Dengan apa? Dengan apa? Tentunya teman-teman tidak akan liar dari perkataan sopan santun itu bahasa tubuh. Nah,
Di dalam pikiran yang disopan santunkan adalah kemunafikan, betul? Nah, pas nyampe sini Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak merusak esensi daripada acara ini. Ini pikiran paling pinter di kalangan kaum dungu. Bukan Pak ya. Jadi berbicara sopan santun langsung di depan mahasiswa Jawa Timur khususnya angkat kaki masa cocok? Iya kan? Jadi sopan santunnya digunakan, pinter boleh, goblok jangan. Oke, itu pernyataan paling bagus. Saya kasih nilai A-. A untuk pengetahuan, minus untuk kedunguan. Saya nggak mungkin angkat kaki di Istana Solo. Cek. Baik, Pak. Ya, angkat kakinya di depan ini nih, di depan yang nggak ada, yang nggak bisa dalam pemerintahan nih dia. Beraninya hanya di sini kalau beliau ini. Beraninya dia hanya di sini tentunya ya. Dia sangat berani kalau di depan mahasiswa. Tentunya retorika yang dipakai oleh Rocky Gerung, saya pun bisa, saudara-saudara. Oke lah, lanjut. Tadi dia bilang, saya tersangka karena kurang ajar di depan Jokowi itu. Tapi saya nggak mungkin kurang ajar di depan kamu. Pak, saya tantang sampean diskusi sama saya sebelah sana. Astagfirullah. Oke. Tolong siapin bandrek. Gimana Pak? Oke, yang lain masih ada. Kalau semisal Bung Rocky nggak siap diskusi dengan saya, suruh kelarin aja ya gak? Jadi bisa kita saksikan bersama tadi bagaimana videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.